Ibu, belum ada suaranya, Bu. Ada suaranya, Bu. Udah ada? Sudah, Bu. Iya, mohon maaf ya. Saya kira nggak di-mute tadi. Ya, tadi kita sudah buat ya untuk database-nya itu db_purpose_web, kemudian ditampilkan dan diaktifkan. Ini seperti biasa, tadi teman-teman sudah hafal juga ya untuk pembuatan dan pengaktifkan database. Kemudian di sini kita buat beberapa tabel. Nah, ada tabel admin. Ini kita sebut dengan spesifikasi tabel. Jadi nanti di laporannya juga teman-teman harus lampirkan spesifikasi tabelnya. Misalkan teman-teman membuat tabel admin, berarti tabel admin. Dimasukkan field name-nya, ada apa aja, tipenya apa, kemudian size-nya berapa, dan keterangannya. Keterangannya, di sini kita nih ya, menemukan keterangan baru yaitu auto increment. Awalnya kan cuman primary key aja ya. Sekarang ada auto increment. Auto increment itu apa? Nah, auto increment itu untuk penomoran otomatis. Jadi, sebelumnya kan teman-teman masukin untuk primary key itu manual ya. Misalkan ID adminnya, misalkan admin 01 gitu ya. Nah, karena kita sudah menggunakan auto increment, dia otomatis akan menghitung sendiri. Misal, record yang pertama 1, record yang kedua 2, dan masih berlanjut. Ya. Itu kita gunakan fungsi auto increment. Nah, jadi nanti ini teman-teman harus buat spesifikasi tabelnya ya di laporannya. Oke, di sini kita buat tabel admin. Karena lumayan banyak ini tabelnya, jadi saya sudah siapkan langsung supaya tidak lama. Nah, untuk pembuatan auto increment itu teman-teman hanya tinggal menambahkan di ujungnya saja. Misalkan di sini kita buat create tabel admin, ID admin, integer, 5, not null, primary key. Nah, biasanya kan sampai not null primary key selesai. Karena ada keterangan auto increment-nya, tinggal ditambahkan auto underscore increment. Kemudian yang kedua ada field username, varchar 25, password, varchar 35. Hanya penambahan auto increment saja. Sisanya teman-teman pasti sudah hafal. Oke, saya script. Bagian katalog buku ini juga sama. Semua primary key itu memang dalam sebuah web atau dalam sebuah pemrograman itu biasanya kita gunakan fungsi auto increment. Tinggal nanti di codingnya ditambahkan sisipan coding supaya menyesuaikan kodenya. Misalkan yang admin tadi misalkan ADM 001. Nah, kita tinggal menambahkan si tulisan ADM-nya itu. Nah, itu nanti ada codingnya, beda lagi. Kalau misalkan di database-nya, yang pure database, itu paling nanti kita cuma bisa menambahkan di ID-nya itu 1, 2, 3, dan sebagainya. Ya. Ini juga katalog. Katalog juga sama, di sini ada 2 katalog buku dan oh iya, saya lupa untuk describe ya supaya kita bisa lihat strukturnya. Kita describe terlebih dahulu. Yang pertama untuk tabel admin. Ini nanti karena kita sudah menambahkan fungsi auto increment, jadi di field extra ada tulisan auto increment ya. Kemudian katalog buku. Ini juga sama. Selanjutnya ada tabel buku.
Ini untuk tabel buku. Lumayan banyak fieldnya. Kita describe kembali untuk tabel buku. Ada 6 fieldnya, ada ID buku, ID katalog ini Polygon key ya, Polygon key dari tabel katalog tadi, tabel katalog buku tadi. Jadi si fieldnya, jadi si tipe dan size-nya ini harus sama ya, karena dia kunci tamu. Ini kan kunci tamu dari katalog buku, jadi ini harus sama. Dia tipenya integer, size-nya 5. Tapi bukan berarti teman-teman harus menambahkan not null, primary key, auto increment ya. Enggak. Karena dia Polygon key dari tabel ini, tabel katalog buku. Jadi teman-teman cukup ini aja. Yang penting tipe data dan size-nya itu harus sama. Oke, selanjutnya ada anggota. Anggota juga sama. Ingat ya untuk nomor telepon, ini teman-teman jangan menggunakan numbering ya, harus varchar. Maksudnya harus string ya. Karena ini kan nomor, meskipun nomor itu nggak akan dihitung. Jadi kita gunakan varchar. Kita describe untuk tabel anggota. Ini ada 6 field juga. Kemudian ada tabel peminjaman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tipe data baru, yaitu enum. Ya. Nah, di tipe data enum ini ada keterangannya selesai, belum selesai. Tipe data enum ini merupakan tipe data untuk apa ya? Untuk sesuatu yang menyatakan pilihan, misalkan iya, tidak. Itu kita gunakan enum ya. Ini juga keterangannya nanti statusnya selesai, belum selesai. Berarti kita gunakan enum. Jadi supaya kalau misalkan teman-teman gunakan varchar, otomatis kan penulisannya bisa saja ada yang berbeda. Misalkan selesai S-nya kecil. Mohon maaf terputus kembali. Suara saya masih terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Iya, oke. Ini untuk tipe data enum ya. Nah, untuk tipe data enum, ini pilihannya nanti ada 2, ada selesai dan belum selesai. Sini jaringannya lagi jelas nih. Kemudian, oke, kita langsung saja. Penulisannya, cara penulisannya, misalkan di sini create tabel peminjaman, ID pinjam integer 5, not null, primary key, ID anggota integer 5, tanggal pinjam, kalau date tidak perlu menggunakan apa sih? Jangkauan, tidak perlu menggunakan jangkauan. Kemudian tanggal kembali, date, status. Nah, di sini tipe datanya enum. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalam kurungnya ini teman-teman tambahkan dia statusnya apa? Selesai, belum selesai. Jumlah buku integer 2. Sehingga kita describe. Describe peminjaman ya. Nah, karena field-nya lumayan banyak,
sini ada 6, tapi sini kan ada tipe data 6 dan ada isinya ya, selesai dan belum selesai. Jadi pada saat di describe ini tampilannya acak-acakan ya. Karena tulisannya gede-gede, kecuali kalau misalkan nanti teman-teman mungkin nanti lebih sedikit rapi. Tapi ini sudah oke. Tinggal kita lanjutkan kembali. Ada tabel detail pinjam. Nah, di tabel detail pinjam, ini juga ada tipe data 6, yaitu untuk keterangannya ada kembali dan belum kembali. Oke, sini. Nah, describe detail pinjam. Ada 5 fieldnya. Kemudian tampilkan daftar tabel pada database. Sudah, tadi kita describe semuanya. Oh, enggak. Tampilkan daftar tabel pada database. Oh, berarti kita gunakan show tables ya. Fungsi show tables. Ada 6 tabel. Ada admin, anggota, buku, detail pinjam, katalog buku, dan peminjaman. Selanjutnya, tampilkan struktur tabel pada masing-masing yang telah dibuat. Ini sudah kita describe tadi di awal. Kemudian nomor 7, isi beberapa tabel dengan record berikut. Kemudian tampilkan hasilnya. Oke. Ini berarti kita gunakan perintah DDL ya. Untuk menambahkan berarti yang digunakannya itu perintah apa? Insert ya. Oke, karena lumayan yang harus di-insert, lumayan banyak, jadi ini juga sudah saya siapkan. Di sini kita insert untuk tabel admin, sini kan, tabel admin kita insert 2 record. Nah, nanti teman-teman juga sama, di laporannya teman-teman buat dulu spesifikasinya, yang mau di-insert apa aja, baru ke tampilan ini. Insert into, nama tabel apa, kemudian values, isinya apa. Ini kurung buka, kurung tutup ya. Kemarin sempat ada juga yang error, ternyata dia bukan pakai kurung buka, kurung tutup, tapi pakai kurung siku. Jadi ini teman-teman jangan lupa ya, pakainya kurung buka, kurung tutup. Kemudian di sini, kenapa saya hanya menyantumkan petik saja, ini petik 1 ya, bukan kutip 1 gitu ya, kutip terus kutip 1 kali itu jadi kayak petik 2, enggak. Tapi saya ngetik gini, petik 1, terus petik 1 lagi gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan auto increment, jadi teman-teman tidak perlu mengisi ID-nya lagi. Jadi dia otomatis sudah terisi. Sekarang kita coba tampilkan, misalkan untuk tabel ini ya, untuk tabel yang admin, record-nya, select bintang, from admin. Nah, karena kita sudah menggunakan auto increment, jadi meskipun tidak diisi, sini otomatis mengisi langsung. Tuh 2, dan ini akan berlanjut. Jadi teman-teman nanti tinggal dikosongkan saja, isi petik aja. 2 kali, koma, langsung ke record selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada tabel katalog buku. Kita juga harus insert. Nih. Oke, sudah. Sekarang kita tampilkan kembali record yang sudah kita isi. Select bintang from katalog
buku. Ada 8. Kemudian tabel buku juga kita harus insert juga. Oke, kita select lagi. Select bintang from buku. Ini isinya. Ternyata masih ada lagi untuk tabel buku. Ini sampai ke record 9. Ini sudah saya siapkan karena memang kalau harus diketik dari awal, sih lumayan banyak. Oh, cuma 8 ya? Kemudian, oh berarti satu lagi belum nih. Udah, saya insert aja berarti. Insert into buku values. Cuma 1 microcontroller. Ahdim Makarim 2012 0909 Wacana Ria. Oh iya, di sini kan teman-teman ada tipe database ya. Untuk tipe database, default-nya itu di PHP MyAdmin atau di MySQL, itu dia tahun dulu. Tahun, strip, kemudian bulan, baru tanggal ya. Kita select lagi, select bintang from buku. Nah, sekarang sudah ada 9 record. Terus ini tabel anggota. Tabel anggota juga ada 9. Ini teman-teman kalau misalkan mau nge-insert langsung 9 boleh. Mau satu-satu juga silahkan. Kita select lagi, select bintang from anggota. Ada 10. Nanti teman-teman juga sama untuk pembuatan studi kasusnya di project nanti itu recordnya diusahakan banyak ya. Oke, kita masuk ke latihan soalnya ini. Ini teman-teman mau kerjain sendiri apa mau dikerjain sekarang nih? Mau saya bahas hari ini. Saya bahas aja ya. Ini yang pertama, kita diminta untuk menampilkan daftar buku dengan nama penerbit, Wacana Ria, kemudian urutkan berdasarkan tahun terbit. Menampilkan daftar buku. Oke, di sini kita hanya menampilkan daftar buku saja. Oke, karena kita tidak tahu field-nya
yang di buku ini apa aja, takutnya salah, berarti kita describe kembali untuk tabelnya, describe buku. Ini. Sekarang kita akan menampilkan daftar buku, select bintang, from buku, dengan kriteria nama penerbitnya itu adalah Wacana Ria. Berarti where, ya, penerbitnya adalah Wacana Ria. Dengan penerbitnya Wacana Ria, kemudian urutkan berdasarkan tahun terbit. Urutkan, berarti order by. Tahun terbit, fieldnya adalah tahun underscore terbit. Tahun underscore terbit sama dengan, oh enggak, langsung aja berarti. Order by tahun terbit. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Dia akan menampilkan hanya penerbit Wacana Ria saja. Oke, misal, karena ini lumayan banyak fieldnya, takutnya teman-teman pusing, jadi kita tampilkan judul bukunya saja ya. Jangan select bintang. Kita tampilkan misal hanya judul buku dan tahun terbit saja. Tahun terbit dan penerbit saja misal ya. Nah. Jadi di sini penerbitnya semua Wacana Ria, karena di sini kita sudah telah melakukan seleksi where penerbit Wacana Ria, order by tahun terbit. Nah, di sini karena tidak ada keterangan ascending ataupun descending, jadi si tahun terbitnya ini dia default akan menampilkan secara ascending atau dari yang terlama ke yang terbaru. Kalau misalkan teman-teman mau menampilkan dari yang terbaru ke yang terlama, berarti di sini ditambahkan descending ya ujungnya. Kemudian yang kedua adalah kita di sini diminta untuk menampilkan daftar buku dengan pengarangnya itu adalah Prambudi Prasetyo, nah pengarangnya. Oke, berarti select bintang from buku. Tadi pengarang itu fieldnya adalah pengarang. Where pengarang sama dengan Prambudi Prasetyo. Prambudi Prasetyo. Oke. Nah, ini daftar bukunya tadi atas nama pengarang tersebut ada dua, ada public speaking dan kemudian agama. Selanjutnya di sini, ya, buat alias untuk field judul buku dengan nama buku tersedia. Tampilkan daftar buku hanya field pengarang, penerbit, dan alias buku tersedia. Berarti judul bukunya kita ganti namanya, kita ganti secara temporary ya menjadi ini, buku tersedia. Oke, berarti sini kita diminta tidak menampilkan semua fieldnya, hanya pengarang, penerbit, buku tersedia. Berarti pengarang, penerbit, tadi buku tersedia itu adalah field judul buku. Berarti judul buku S kita ubah menjadi buku tersedia. Nah, untuk penulisan S atau alias, ini teman-teman
Jangan pakai spasi ya. Kalau misalkan mau pemisah, berarti gunakan underscore saja. Karena nanti biasanya nggak bisa muncul. Ya, jadi ini tidak menggunakan spasi. Buku tersedia from buku. Nah, jadi nanti tampilannya pengarang, penerbit, kemudian yang tadinya itu judul underscore buku berubah menjadi buku underscore tersedia. Kemudian yang keempat di sini adalah tampilkan daftar buku hanya field judul buku, pengarang, tahun terbit, kemudian urutkan secara descending berdasarkan tahun terbit. Oke, jadi di sini select yang ditampilkannya hanya judul buku, kemudian pengarang, tahun terbit, from, buku, diurutkan, berarti order by tahun terbit. Oke. Kalau misalkan teman-teman di sini mau descending, berarti kita gunakan DSC ya. Nah, descending. Kalau misalkan DSC yang di depan itu describe, kalau misalkan sudah order itu descending maksudnya. Berbeda ya. Kalau misalkan di sini teman-teman tidak menambahkan DSC, ini akan mengurutkan berdasarkan ini dari yang terlama, dari yang 2011 ke 2015. Tapi karena di sini kita menambahkan DSC, jadinya yang muncul itu dari yang terbaru terlebih dahulu, kemudian ke yang terlama. Kemudian di sini tampilkan daftar buku dengan pengarang selain Ahdim Makaren. Selain. Oke, daftar buku. Select bintang from buku. Nah, karena di sini kita menggunakan kata selain atau kecuali, jadi yang munculnya itu selain si Ahdi Makaren ini, berarti kita gunakan perintah not in ya. Sini where apa? Pengarang selain, berarti field pengarang. Setelah itu kita gunakan fungsi not in. Siapa tadi? Selain Ahdim Makaren. Ahdim Makaren. Nah, oke, kurung tutup tikoma. Nah, sini
Bu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah tampil untuk record-nya. Nah, di sini kita akan menampilkan nomor telepon dengan 3 angka terakhirnya itu adalah 777 ya. Sini berarti kita masih gunakan yang ini aja ya. Where no underscore telepon like 7. Oke, karena ini di akhir, jadi kita gunakan persennya di depan. 777 ya. Ini hanya satu orang, si Zainal Abidin saja. Kemudian di sini kita tampilkan jumlah data pada tabel anggota dan tabel buku.
Berarti kita gunakan fungsi count ya, untuk melihat jumlah data. Berarti select count bintang from kita dari buku dulu. Di sini jumlahnya ada 9. Sedangkan untuk tabel anggota ini jumlahnya ada 10 ya. Oke, sudah selesai nih untuk pembahasan studi kasusnya. Nah, nanti untuk proyek yang teman-teman buat juga seperti itu ya. Nanti ada ERD-nya, LRS-nya, kemudian spesifikasi dari struktur tabelnya, dan spesifikasi dari recode yang teman-teman akan tambahkan, serta uraian seperti latihan soalnya, seperti ini. Kemudian ada soal, setelah itu ada jawaban, ya. Jadi seperti membuat tutorial gitu ya. Kalau misalkan bisa, ini diusahakan sih semua semua perintah mulai dari DDL, DML juga dari create, update, delete itu teman-teman masukkan semuanya ya.